Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah bagaimana Muhammadiyah itu berdiri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kalian mampu mendeskripsikan secara sederhana tentang kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan sebelum Muhammadiyah berdiri. Kemudian juga kalian secara ringkas mengetahui alur bagaimana Muhammadiyah itu berdiri. Kemudian yang pertama, bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan sebelum Muhammadiyah berdiri? Yaitu pada awalnya abad ke-20 atau pada tahun 1900 adalah momen untuk memperjuangkan agama Islam sehingga kemuliaannya dapat dicapai. Untuk memperjuangkan dan mewujudkan kemuliaan Islam dibutuhkan usaha nyata. Usaha tersebut dimulai dengan menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya. Pada masa ini umat Islam mulai menyadari bahwa cita-cita yang sedemikian besar hanya dapat diperjuangkan dengan menggunakan alat perjuangan yang bernama organisasi. Maka sejak saat itu banyak bermunculan organisasi yang dengan latar belakang dan tujuan masing-masing. Salah satunya adalah Muhammadiyah. Sebagai gerakan pembaharuan Islam, Muhammadiyah tampil dalam pentas sejarah untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Apa saja persoalan itu? Yaitu keagamaan, sosial, ekonomi, politik, budaya, masyarakat sebelum Muhammadiyah berdiri. Nah, kondisi keagamaan pada saat Muhammadiyah sebelum berdiri itu adalah Islam sebagai agama di Indonesia tidak mampu membawa dan mendorong umat Islam Indonesia menjadi masyarakat yang dinamis, maju, dan modern. Karena kondisi masyarakat yang masih sangat kental dengan kebudayaan Hindu dan Buddha memunculkan kepercayaan dan praktik ibadah yang menyimpang dari Islam. Kepercayaan dan praktik ibadah tersebut dikenal dengan istilah bid'ah dan khurafat. Khurafat itu adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah menurut Al-Quran dan hadis. Hanya ikut-ikutan orang atau nenek moyang mereka itu adalah khurafat. Sedangkan bid'ah adalah bentuk ibadah yang dilakukan tanpa dasar pedoman, tanpa dasar tuntunan yang jelas, tanpa dasar Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyangnya saja. Maka melihat realitas ini mendorong Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Namun gerakan pemurniannya dalam arti pemurnian ajaran Islam dari bid'ah dan khurafat baru dilakukan pada tahun 1916. Jadi ketika Muhammadiyah itu berdiri pada tahun 1912 masih belum lagi ada gerakan pemurnian. Jadi pada tahun 1916 baru ada namanya gerakan pemurnian, yaitu memurnikan ajaran Islam dari bid'ah dan khurafat. Dalam konteks ini Muhammadiyah merupakan gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua sinkretisme dan praktik ibadah yang terlebih tanpa dasar akaran Islam, tahayul, bid'ah, khurafat. Ya. Berdirinya Muhammadiyah antara lain bertujuan untuk yang pertama yaitu memberantas tahayul, ya. Kemudian yang kedua juga memberantas bid'ah dan juga memberantas khurafat, atau yang dulu pernah disingkat sebagai TBC. Tahayul tidak ada tempat dalam Islam dan dalam hati kaum muslimin. Tahayul merupakan bentuk syirik. Kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi menegaskan bahwa tahayul adalah sejenis syirik. Kemudian bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, ya, atau membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, sesuatu ini adalah ibadah. Dalam tinjauan bahasa memang mobil itu adalah bid'ah, ya. Kalau secara bahasa mikrofon juga bid'ah, ya, secara bahasa karena baru, tidak ada di zaman Nabi. Komputer juga bid'ah, handphone juga bid'ah. Tetapi yang dimaksud bid'ah oleh Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah dalam urusan agama, bid'ah dalam urusan ibadahnya. Bid'ah yang dimaksud Nabi adalah bid'ah dalam tinjauan syar'i. Adapun bid'ah dalam tinjauan syar'i sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab
Iktisam adalah suatu cara beragama yang mirip dengan syariat, yang dengan melakukannya seseorang bermaksud melakukan ibadah kepada Allah. Jadi dia melakukan ibadah kepada Allah tapi tidak ada tuntunannya ya. Alias baru ya. Dia melakukan atau membuat ibadah baru. Misi dakwah selanjutnya yaitu bagi Muhammadiyah adalah memerangi segala bentuk khurafat ya, yang tidak kalah berbahayanya dibanding tahayul dan bid'ah. Perilaku khurafat hingga kini pun makin canggih ya. Bahkan terang-terangan buka iklan di media massa baik cetak ya, seperti koran, majalah dan lain-lain atau lewat elektronik, televisi, radio, internet, ya, sosmed, sosial media. Maka perlunya pengetahuan tentang khurafat ini. Khurafat ini diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan, yang yang dicampur adukan dengan perkara dusta atau semua cerita rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantangan, adat istiadat, ramalan, pemujaan dan kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam lainnya. Jadi khurafat ini adalah cerita-cerita, misal mitos-mitos tentang ibu hamil yang harus menghindari gerhana ya, gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, itu adalah khurafat. Itu yang tidak ada atau yang menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat itu ketika melihat kondisi sosial masyarakat Indonesia pada abad ke-20 khususnya penduduk Jawa, maka akan didapati 3 golongan, yakni santri, priai, dan abangan. Golongan santri terdiri dari kaum muslim yang taat mengamalkan ajaran agama syariat Islam. Golongan priai digunakan sebagai istilah orang yang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi ya, atau bangsawan, seperti misalnya kaum bangsawan atau ningrat. Sedangkan golongan abangan yaitu kaum muslim yang menjalankan ajaran Islam dengan mencampur adukan dengan adat istiadat. Jadi agama dan adat itu dicampur adukan oleh mereka. Itu adalah kaum abangan. Dalam kondisi sosial seperti itu, orang yang termasuk golongan priai dan santri tidak banyak jumlahnya dibandingkan mereka yang tergolong abangan. Jadi lebih banyak golongan abangan daripada golongan santri dan priai. Kemudian kondisi politik saat itu, ya sebelum Muhammadiyah berdiri, yaitu pemerintah Belanda menerapkan sistem politik adu domba, divide et impera, untuk memperlemah dan memperdaya masyarakat. Antara warga masyarakat seringkali diadu domba sehingga sering terjadi konflik. Misalnya antara bupati dengan warga. Saat itu bupati adalah jabat struktur pemerintahan yang digaji oleh Belanda. Di tengah situasi seperti ini, kewibawaan bupati menjadi jatuh di mata masyarakat. Mengapa? Karena bupati seringkali dimanfaatkan Belanda untuk menekan dan memeras ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi masalah serius karena saat itu masyarakat merasa tidak memiliki pemimpin sebagaimana yang diharapkan, baik sebagai penyalur aspirasi maupun pengayom dan pelindung hak-hak warga masyarakat. Kemudian kondisi budaya masyarakat. Budaya Barat atau Eropa yang dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Indonesia mulai dikenal sejak abad ke-15. Budaya Barat itu diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti cara bergaul, gaya hidup, cara berpakaian dan bahasa. Nah, jadi budaya-budaya Barat ya yang dibawa oleh penjajah Belanda, misal seperti gaya hidup bergaul, pergaulan bebas, kemudian gaya hidup serba hedonisme, kemudian cara berpakaian yang sangat-sangat sedikit sekali kainnya atau sering membuka aurat, itu adalah budaya Barat. Tidak semua budaya Barat yang masuk ke Indonesia dapat diterima ya. Jadi ada juga yang bagusnya diterima, tapi ada juga yang tidak bisa kita terima. Nah, yaitu budaya Baratnya itu karena adanya tata cara yang berlawanan dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang telah diwariskan secara turun temurun. Contoh budaya Barat yang berlawanan dengan nilai-nilai luhur, yaitu budaya Barat itu mabuk-mabukan ya. Kalau di Barat itu mabuk-mabukan biasa saja, tapi kalau di Indonesia itu hal yang tidak boleh. Kemudian pergaulan bebas ya. Budaya Barat pergaulan bebas itu sudah biasa, tapi kalau di Indonesia itu adalah budaya yang tidak boleh dilakukan. Kemudian pemerasan, penindasan. Itu adalah budaya Barat yang tidak boleh kita ikuti. Kemudian sebab-sebab berdirinya Muhammadiyah dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, sebab subjektif.
Nah, kenapa Muhammadiyah itu berdiri? Itu karena memang keinginan atau tumbuh dari hati nurani Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, ya. Kiai Ahmad Dahlan sendiri itu berkeinginan atau tumbuh hati nurani beliau untuk mendirikan Muhammadiyah karena terilhami dari Quran surah Ali Imran ayat 104 yang membunyi wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Adakanlah di antara kamu sekalian segolongan umat yang mengajak kepada keislaman, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ayat ini mengilhami Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Ali Imran ayat 104. Dari pendalaman ayat tersebut, Kiai Dahlan berpendirian untuk mendapatkan kemenangan yang hakiki harus ada kelompok umat atau namanya organisasi yang berdakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Samping itu cara berorganisasi juga dijelaskan dalam surah As-Saff ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berjuang ya di jalannya dengan barisan ya, dengan barisan yang tersusun rapi ya, secara tersusun rapi, barisan yang tersusun rapi, yaitu berorganisasi. Mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Kemudian yang terakhir, kenapa Muhammadiyah berdiri selain keinginan Kiai Haji Dahlan yang terilhami dari Quran surah Ali Imran 104 dan As-Saff ayat 4, Muhammadiyah berdiri juga karena ada faktor-faktor yang melatar belakangi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa saja faktor internal itu atau faktor dari dalam? Yaitu faktor-faktor yang dialami oleh umat Islam khususnya di Indonesia. Faktor internal itu yaitu terjadinya kerusakan akidah Islam akibat pengaruh tradisi yang non-Islam, tindakan syirik, tahayul, khurafat yang merusak keimanan akidah hidup dengan subur. Terus terjadinya kebekuan berpikir umat Islam akibat kuatnya pengaruh taklid. Taklid itu mengikuti orang tanpa ada dasar. Taklid jadi mengikuti orang tanpa ada dasar, itu adalah taklid. Dan kultus individu terhadap pendapat imam atau ulama. Jadi mengkultuskan atau menghambakan diri kepada pendapat seorang imam. Itu terlalu berlebihan. Kemudian mundurnya pendidikan Islam akibat terlalu dangkalnya pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri. Timbulnya kemiskinan rakyat dan hilangnya semangat gotong royong. Kemudian faktor-faktor eksternalnya yaitu faktor-faktor yang disebabkan oleh pengaruh dari luar yang ikut berpartisipasi memberikan motivasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Apa saja faktor eksternal itu? Yaitu timbulnya gerakan pembaharuan Islam dunia yang bersemboyan. Kemudian timbulnya gerakan kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Ya. Dan majunya kegiatan Zending Kristen dan misi Katolik yang dikembangkan oleh pemerintah penjajahan Belanda. Karena faktor-faktor ini ya, adanya pembaharuan Islam di dunia, kemudian adanya gerakan kebangkitan nasional, kemudian adanya ancaman-ancaman dari Zending Kristen dan misi Katolik untuk melakukan kristenisasi, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan faktor-faktor tersebut dan juga atas dasar Ali Imran ayat 104 itu, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan ya termotivasi untuk mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Nasrul minallahi wa fatun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.